Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrul siyam wa syahrul qiyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Allah, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabat yang diberkati dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrillah ala ni'matillah kita dapat berkumpul bersilaturahim bermuajahah di podcast live TikTok menembus langit Suryalaya dan LDTK Jakarta Pusat. Mudah-mudahan bersuanya kita di sini menjadi asbab turunnya rahmat dan barokah di bulan yang mulia ini, dan senantiasa kita dianugerahkan kesehatan, keafiatan lahir dan batin, dan semoga kita dikuatkan Islam, iman, dan ihsan kita sehingga kita dimampukan oleh Allah untuk mendekat dan mencintainya. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan, kita sanjungkan kehadirat Nabi besar Muhammad SAW, para keluarga, para sahabat, dan para pengikut beliau dari dahulu sampai sekarang dan pada masa-masa yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini diaku sebagai umat baginda Muhammad SAW dan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti, amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat yang diberkati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa kabar sore hari ini? Semoga tetap sehat. Semoga hari ini hari yang menyenangkan. Semoga hari ini hari yang penuh dengan kebahagiaan sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa karena Allah taala dan mendapatkan keberkahan serta rahmat serta kasih sayang dari beliau. Sahabat-sahabat yang diberkati dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrillah. Sore ini kami tidak sendiri. Alhamdulillah kami telah kedatangan atau telah hadir sahabat kami, salah satu pengurus dari LDTKN Jakarta Pusat dan juga mubalik dai transformatif, yaitu Al-Ustadz Syihabuddin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat walafiat. Dan alhamdulillah di hadapan saya ada Ustadz Syihabuddin. Beliau telah hadir dari jam 15.00 tadi. Alhamdulillah syukurillah. Memang dari beberapa hari ini kita perlu setting alat-alat agar memang kedepannya jauh lebih baik lagi. Mudah-mudahan di hari-hari yang akan datang atau di esok hari live-nya bisa kita majukan selepas ba'da asar, karena asar sekarang jam 15.30. Suka tidak suka, mau tidak mau, mungkin seperempat dari setelah jam 15.30 atau setengah jam dari 15.30 baru kita bisa laksanakan acara live podcast ini. Baik, para sahabat yang berbahagia, kita dengarkan uraian atau kajian atau khidmat ilmiah dengan durasi 20 menit yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Syihabuddin. Kepada beliau kami persilakan. Silakan, tafadhal Ustaz. Baik, calon-calon penghuni surga, Amin, umatnya amin, Rasulullah, amin. hamba-hamba Allah yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat. sehat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah di sore yang cerah ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman, Islam, dan ihsan. Mudah-mudahan Ramadan di tahun ini kita bisa laksanakan dengan sesempurna mungkin. Amin. Tentunya dengan mengikuti petunjuk dari Allah dan Rasul. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kita ketahui bersama bahwa ibadah puasa di bulan Ramadan ini jelas ayatnya di Al-Baqarah 183, mungkin sudah hafal semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah, wallahu a'lam bimuradihi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ternyata yang dipanggil untuk melaksanakan puasa itu orang-orang yang
beriman. Kalau nggak beriman, sabodo teuing kata orang kulon. Mau puasa mau kagak, terserah ente. Yang penting ini yang dipanggil orang-orang yang beriman. Allah beberapa kesempatan memanggil orang yang beriman di samping untuk menjalankan puasa. Allah juga memanggil orang yang beriman untuk melafalkan zikir. Masya Allah. Ada ayat yang sangat indah. Ya ayyuhalladzina amanu udhkurullaha dzikran katsira. Masya Allah. Orang yang beriman itu dianjurkan, walaupun di ayatnya ini wajib, untuk berzikir kepada Allah. Kapan zikirnya? Ya, selama hidup. Sebentar selama kita di dunia saja. Kalau sudah keluar dari dunia, sudah bebas. Kemudian ada juga panggilan Allah kepada orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Ini panggilan-panggilan khusus untuk orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman, monggo silakan. Orang Allah menawarkan di dalam surat Al-Kahfi. Allah berfirman, Al-haqqu mir rabbikum. Al-haqqu mir rabbikum. Al-haq itu dari Tuhan. Faman syaa falyu'min. Faman syaa falyakfur. Jadi manusia disuruh memilih sama Allah. Silakan beriman, monggo, kafir juga monggo. Tapi dari setiap pilihan tentunya ada konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan. Kembali ke ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Orang yang beriman disuruh untuk melaksanakan puasa. Kenapa? Karena ibarat mesin mobil paling tidak setahun kali lah turun mesin gitu ya. Atau ganti oli gitu ya. Jangan dipenuhin terus itu tangki ya. Kali-kali kita harus kosongkan lah itu. Untuk membantu memperbarui sel-sel yang memang setiap detiknya tuh diperbarui oleh Allah. Makanya kalau guru kita Yai Wafyuddin pernah bilang, dalam 3 bulan sebetulnya sel-sel yang lama itu sudah terganti semuanya. Oleh karena itu dalam kesempatan yang berbagai ini kita bukan membahas sel, ya, membahas saum, membahas puasa. Yang antik dari ayat ini, saya punya ciri khas setelah kita utak-atik ayat ini. Kok ada kutiba alaikumusiyam, ujungnya la'allakum tattaqun. Antara syam sama takwa ini, ada apa ini? Ternyata setelah kita preteli ayat ini, mencoba dengan dari beberapa tafsir para ulama, ternyata paling tidak ini, bisa lebih, paling tidak ada 4 hal yang berkaitan dengan ibadah puasa. Apa itu? Ya. Yang pertama, ternyata ibadah puasa yang kita lakukan itu waktunya sangat panjang. Dan boleh dibilang ibadah terpanjang ya puasa. 13 jam lebih. Dari imsak sampai maghrib. Masya Allah. Kita pikir-pikir ini Allah Subhanahu wa ta'ala luar biasa ini. Menggembleng hambanya, mendidik hambanya, menggiring hambanya untuk berperilaku sabar. Karena ibadah ini sangat panjang, memerlukan kesabaran dalam melaksanakannya. Ternyata salah satu ciri orang takwa itu adalah sabar. Ternyata ini ya luar biasa. Jadi kalau setelah ini nih ya, selesai kita puasa, kita muhasabah diri lah. Saya ini sudah sabar apa masih apa bahasanya? Emosian. Oh, emosian. Atau gampang disinggung gitu lah. Iya. Kalau masih begitu berarti puasa kita belum apa ya? Belum bisa kita raih hasilnya. Baru sekedar lapar dan haus gitu. Kalau kita puasa kemudian setelah lebaran kita sudah mulai menata hati untuk sabar apapun yang Allah datangkan kepada kita untuk kita jalani sampai ajal nanti, di situ kita dituntut kesabaran. Sabar ini luar biasa, ilmu yang sangat tinggi.
diperlukan waktu yang lama untuk terus bersabar. Ujiannya sangat mendadak. Ibarat katanya apa kalau orang dulu mah teko apa ceret. Ceret ya. Ceret kalau kita jalan biasa bawa itu aman. Tapi kalau kesenggol dia akan tumpah tuh. Mengeluarkan isinya. Begitu kita. Kalau lagi biasa mah normal. Biasa. Tapi kalau sudah kesinggung, ada ujian ya. Oh, ini apa nih yang keluar nih? Ya, ibaratnya ceret, kalau isinya hitam ya keluar hitam dia. Kalau isinya susu ya keluar putih dia. Kalau isinya bening keluar bening. Demikian kita. Waktu normal aman. Coba sekali-kali kita kesinggung. Wah, dek kena hati. Innalillah apa? Kebun binatang. Keluar semua ya, kebun binatang ya. Dengan puasa di tahun ini ya. Allah telah mengajar untuk mengarah kepada kesabaran. Ternyata untuk meminta tolong sendiri Allah menghabarkan kepada kita wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kepada aku kata Allah dengan sabar dan sholat. Yang kedua, ibadah puasa apa kaitannya dengan takwa? Tadi salah satu ciri orang yang bertakwa adalah sabar. Yang kedua, ternyata ibadah puasa ini bisa dikolaborasikan dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau kita lagi ibadah sholat, kemudian lagi sholat bayar zakat, maka batal sholat kita. Tapi ibadah puasa kita bisa kolaborasi dengan ibadah yang lain. Sambil puasa kita sholat, sambil puasa kita bayar, sambil puasa kita sambil menyantuni anak, sambil puasa melakukan kebaikan-kebaikan yang digelar Allah untuk kita lewati bersama. Kesempatan sama, waktu 24 jam. Siapa yang mau memanfaatkan, itu yang dapat. Ibaratnya ada orang bilang, naumu so'im ibadatun. Katanya, tidurnya orang yang puasa itu ibadah. Kenapa? Emang dia lagi ibadah. Yang kemana-mana, nggak boleh ada orang ngomong putih, tinggi, mulus. Wah, bayangan kita udah kemana-mana. Padahal orang ini jualan sapi. Tapi kalau dengan tidur, aman itu. Aman ya. Kenapa disebut ibadah? Ya memang kita lagi ibadah. Mau tidur apa mau bangun ya memang lagi ibadah. Lagi menjalankan ibadah puasa. Berkolaborasi. Maka ada ayat wata'awanu bil birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah dengan yang lain. Maksudnya berkolaborasilah dalam hal kebaikan dan takwa. Jangan tolong menolong dalam kemaksiatan dan keburukan. Jadi ternyata nilai puasa ini luar biasa. Ketika kita gak baperan, gampang memahami orang, gampang memaafkan orang. Karena kata Nabi, ketika kita bergaul dengan masyarakat, ada beberapa hal kata Nabi. Yang pertama, sil man qata'aka. Ada orang saling mengunjungi, itu biasa. Tapi tiba-tiba orang ini memutuskan hubungan, kita datang mengunjungi. Wah, ini kata Nabi, luar biasa. Wa'ati man haramaka. Kemudian kata Nabi, kasih orang yang tidak mengasihi kamu. Bahasa pasarnya mah kasih orang yang pelit pada kamu gitu ya. Kalau orang saling ngasih gitu, timbal balik itu biasa. Tapi kalau orang pelit, saking pelitnya sampai pelit gitu ya. Kita tiba-tiba datang memberikan sesuatu kepada dia. Ini kata Nabi yang luar biasa. Kemudian wa'fu an man dolamaka. Maafkan orang yang ngeselin kamu. Maafkan orang yang buat jengkel kamu. Maafkan orang yang ngebully kamu. Kalau bisa doakan. Luar biasa. Rasulullah ditodong pedang. Nyawa urusannya. Tapi setelah pedang itu dipegang Rasul, ditodongkan kembali, apa yang terjadi? Rasul maafkan dia. Dakwah ke Taif dilemparin sampai berdarah-darah. Sampai malaikat geram ya. Rasulullah tak gencet aja tuh. Oh jangan gitu nanti. Aku masih mengharap dari tulang sulbi mereka, maksudnya anak turunan mereka yang akan menjadi penyembah Allah. Masya Allah.
Luar biasa, didoakan. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Masya Allah. Ya. Kemudian kata Nabi di kesempatan yang lain, innamal mu'minuna ihwatun. Sesama mukmin itu ihwat. Bersaudara ya. Bersaudara. Bagaimana Rasul mempersaudarakan Abu Dzar, Abdurrahman bin Auf dengan Abu Dzar kalau nggak salah, Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari ini orangnya keras. Jadi Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan ketika hijrah ke Yasrib, belum ada Madinah waktu itu. Iya. Dipersaudarakan. Maka kata Abu Dzar, wahai saudaraku, kebunku banyak. Silakan kau pilih yang mana aku berikan kepadamu. Istriku lebih dari satu. Silakan kau pilih yang kau sukai, akan aku ceraikan. Tapi apa jawaban yang sangat indah dari Abdurrahman bin Auf? Tolong saudaraku, tunjukkan aku di mana pasar. Akhirnya beliau di pasar itulah berjibaku, berjuang sampai menjadi orang yang kaya. Satu saat beliau sowan ke saudaranya. Pas dilihat, ini Ummu Abu Dzar ini, istrinya Abu Dzar ini kok tampangnya kucel gitu. The kill of the kumal. Kucel, kayaknya nggak keurus. Ada Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Oh lah, senang dia dikunjungin saudaranya yang sudah dipersaudarakan sama Rasulullah SAW. Maka curhatlah ini istrinya Abu Dzar. Lihat tuh saudaramu, kalau malam ibadah, kalau siang puasa. Beliau cuma nggak bilang, gue nggak pernah dicolek. Cuman isyarat itu sudah ditangkap sama Abdurrahman bin Auf. Baik, masuk ke dalam, ketemu, baik saudaraku, boleh aku nginep? Boleh, nginep 3 hari. Nginep 3 hari, ketika permulaan malam, Abu Dzar mau sholat malam, ditarik sama Abdurrahman bin Auf. Ntar dulu, malam masih panjang. Kayak setan, bisikannya gitu ya, malam masih panjang. Pertengahan malam bangun, ditarik lagi, tidur, malam masih panjang. Ketika masuk sepertiga malam, maka mereka berdua melakukan ibadah. Besoknya, namanya tamu, saudara, datang bertamu, maka disiapinlah ya, sarapan, kopi. Di sini nggak ada kopi. Nggak ada kopi. Di sini kopi tapi nggak ada kopi. Oh iya, belum waktunya. Belum waktunya. Iya, disiapkan, silahkan sarapan saudaraku. Apa Abdurrahman bin Auf bilang? Haram ini makanan, aku makan. Haram minuman ini aku minum. Oh begitu? Kecuali engkau makan dan minum. Maksudnya biar dia puasa. Dikerjain sama Abdurrahman bin Auf. Malam tidur, siang makan, malam tidur, 3 hari dikerjain. Malam keempatnya Abdurrahman bin Auf tersenyum. Kenapa? Karena sudah melihat istrinya mandi basah. Berhasil dikerjain. Cuman setelah saudara ini pamit, langsung Abu Dzar menghadap Rasul. Ya Rasul, aku kok nggak enak ya dikerjain sama saudaraku, diceritain bla bla bla. Rasul kan nggak mungkin datang satu berita tidak ditabayun dengan yang lain. Dipanggil Abdurrahman bin Auf. Ditanya, apa yang engkau lakukan terhadap saudaramu? Abdurrahman bin Auf kasih kode kepada Nabi. Gak apa-apa, Nabi biasa aja. Engkau Rasul, engkau juga tidur. Engkau Rasul, engkau juga makan. Ya ngikutin, engkau lakukan. Akhirnya, oh benar nih yang dikatakan Abdurrahman bin Auf. Akhirnya Abu Dzar kemaluan tuh. Malu maksudnya, bukan kemaluan, antara anggapnya lain. Masya Allah. Jadi ternyata dalam kehidupan itu kita harus berkolaborasi dengan yang lain, harus saling memahami, saling melindungi, saling menutupi. Itulah persaudaraan dalam Islam. Nah, apa yang bisa kita ambil dari bahwa ibadah puasa yang kita lakukan ini bisa dikolaborasikan dengan yang lain? Ya, ternyata dengan melakukan ibadah puasa sebulan penuh, insya Allah ya, jangan ngada-ngada lah. Gak sakit bilang sakit, dibilang anak-anak udah jenggotan, dibilang men laki-laki, tapi siang-siang ngopi. Masya Allah, jangan itu ya.
ternyata salah satu ciri dari karakter orang yang bertakwa itu supel dalam pergaulan. Jadi udah dua nih kita dapatkan nih. Karena puasa ini panjang, kita dilatih untuk sabar. Karena puasa ini bisa berkolaborasi dengan ibadah yang lain, kita dibimbing oleh Allah untuk menjadi orang yang supel dalam bergaul. Istilah kalau kata orang Minang, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Baik, ini udah 20 menit kayaknya. Oh, jamnya mati dari tadi. Langsung aja nih jamnya mati. Iya. Masih ada dua lagi. Apa masih ada waktu? Masih ada waktu, silakan. Baru dua nih ya. baru Ternyata antara kewajiban puasa sama takwa itu sudah dua kita dapatkan. Pertama sabar, kedua supel dalam pergaulan. Sebagaimana bekal yang dititipkan Nabi tadi, sil man qata'aka wa'ati man haramaka wa'fu an man dhalamaka. Kemudian selanjutnya adalah bahwa puasa ini ternyata waktunya sangat ketat. Nah, kita makan enak nih sama panggang ayam sahur, tiba-tiba azan subuh berhenti, udah nggak bisa. Atau sebentar lagi nih kita mau buka nih, 3 menit, 2 menit menjelang waktu buka, itu sirup udah menggoda. Dikasih es di gelas itu airnya udah melipir. Kita ngebayangin udah melipir di tenggorokan kita. Belum boleh. Kenapa? Waktunya ketat. Kalau belum mentok jangan. Kalau sudah di-cut, imsak, ya sudah. Kalau belum adzan, ya jangan. On time. Waktunya sangat on time. Ternyata dengan Allah mewajibkan puasa kepada kita, ini bisa ditafsirkan sama yang lain. Ini sementara penafsiran Al-Fakir ya. Setelah mencoba mengulik-ngulik ayat ini, karena kita di bawah bimbingan Al-Mukarram Kiai Wahfiuddin, kita ini tidak dibiarkan diem. Harus gerak terus. Ini selidiki, ini, wah pakai 5W1H. Akhirnya mau nggak mau kata kalau lagi baca Quran ketemu ayat yang kira-kira menggelitik, ya kita berhenti artinya apa, terus kaitannya gimana, ya termasuk kutiba alaikumusiyam ini. Ya. Ternyata di samping sabar, supel dalam bergaul, ternyata Ramadan ini mendidik kita, mengarahkan kita supaya kita on time. Kayak kita tadi, jam 3 sini ya, di sini jam 3. Adapun kejadian di sini itu di luar urusan kita. Betul. Apa yang telah kita sepakati, maka itulah yang harus kita jalankan. On time. Sampai saking on time-nya, sampai orang Kulon bilang, time is money. Itu kata orang Kulon tuh. Ya. Itu berarti bahasa orang Kulon ya. Kalau orang Barat kan orang Jakarta, sama orang Kulon aja. Barat sama Kulon kan sama gitu ya. Beda-beda tipis lah. Jadi ternyata luar biasa ketatnya ini. Demikian juga sebetulnya kita ketika masuk balik sudah ketat itu. Kamu sholat apa tidak, kamu mengerjakan kebaikan apa tidak, kamu puasa apa, udah tuh sampai sekarang nih. Ya. Sampai detik ini, sampai nanti waktunya ajal tiba. Itu sebetulnya sangat ketat. Waktu diberikan oleh Allah sama semuanya kepada makhluknya 24 jam. Dipakai kebaikan atau kejahatan, sama-sama akan mendapat balasan. Tinggal kita disuruh memilih sama Allah. Pilih yang baik. Ketika Rasul mau mi'raj dikasih anggur dan susu. Rasul milih susu. Kata Jibril, mantap. Kamu balik ke fitrah. Rasul milih susu aja, banyak yang ngaku umatnya teler. Apalagi kalau Rasul milih anggur. Masya Allah. Teler semua umatnya ya. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi gitu Pak Haji ya. Puasa itu pertama mendidik kita menjadi orang yang sabar, insan yang sabar. Kedua, puasa mengarahkan kita untuk berlaku toleran di dalam pergaulan, ya. Menghargai orang lain, tidak memaksakan kehendak sendiri, dan menjunjung tinggi keputusan bersama. Yang ketiga tadi, waktunya on time. Namanya on time ya, tepat waktu ya? Tepat waktu.
Satu lagi yang terakhir, ternyata ibadah puasa ini tidak bisa dipakai pura-pura. Kenapa? Sifatnya sirri. Sampai kata Allah dalam hadis qudsi, as-saumu li. Saum itu ibadah, saum itu untukku. Wa ana ajzibih. Aku yang akan memberikan balasan. Masya Allah. Ini disebut sabar. Tadi kata Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan pahala kepada orang yang sabar unlimited. Tanpa batas. Gitu ya. Terbatas. Tergantung dia ikhlas apa setengah ikhlas, apa pura-pura ikhlas. Mudah-mudahan kita semua yang dikasih kesempatan di bulan ini diberikan keikhlasan oleh Allah, diberikan bisa mengaplikasikan nilai-nilai dari ibadah puasa yang kita lakukan. Kalau selama ini kita baperan, ya setelah puasa jangan. Sampai ketika kata Nabi, ada orang ngajak berantem, bilang, ini so'im, saya lagi puasa. Bukan berarti ntar malam berantem, bukan. Puasa kalau bisa selamanya. Jangan sampai berantem. Karena apa? Kedudukan seseorang itu pada takwanya. Bukan pada kuat badannya, kata Sayyidina Ali. Yang sabar itu bukan orang sekali nonjok mati kayak Nabi Musa. Tapi yang mampu mengendalikan hawa. Gak pakai nafsu ya? Hawa. Karena nafsu itu artinya diri. Kecuali hawa nafsu yang selama ini terserap ke dalam bahasa Indonesia, diadakan yang jelek-jelek. Kita lihat yang putih mulus, wah langsung ada orang cerita putih mulus. Ternyata orang lagi nawarin sapi. Suka kecewa gitu. Jadi yang terakhir itu adalah ibadah yang kita lakukan di bulan ini. Sifatnya sihir, rahasia. Hanya kita dengan Allah. Orang bisa saja keluar meludah padahal habis kopi. Hanya dia dan Allah. Istrinya nggak tahu, apalagi tetangganya. Masya Allah. Jadi ternyata paling tidak 4 itu. Mungkin masih banyak yang lain. Kalau yang masih mau memakai akal pikirnya untuk tafakur, setiap ayat kita tafakuri. Mungkin banyak ini dari perintah puasa ini yang kita bisa gali. Untuk sementara saya itu 4 ya. Bukan berarti hanya 4 itu. Bisa nanti Pak Haji lebih detail lagi menggali ada apa nih di balik puasa sehingga Allah memerintahkan puasa hasilnya takwa. Ternyata ciri-ciri orang yang takwa adalah sabar, supel dalam pergaulan, on time dan merasa diawasi oleh Allah. Siri. Ya mungkin itulah sementara yang kami sampaikan. Mohon maaf ini para pemirsa dimanapun berada, pemirsa Obigos. Luar biasa ini kita dikasih kesempatan. Ya, tidak orang yang paling bahagia di sore ini kecuali saya. Kenapa? Saya sudah diajak duduk walaupun belum ada kopi. Silakan selanjutnya. Baik, terima kasih Ustaz Syahabuddin yang telah memaparkan, menguraikan ya apa yang tadi khidmat ilmiah atau memang tausiahnya tentang puasa di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah syukurillah begitu gamblang, begitu jelas, begitu juga kita mendengarkan makna demi makna itu sangat luar biasa. Ini sangat menarik Ustadz ya, sangat menarik sekali. Alhamdulillah syukurillah. Tetap kita lanjutkan nanti di podcast ngobrol bareng Papi. Jadi ngobrol bareng Papi. Tapi nggak ada kopinya Ustaz. Luar biasa. Mungkin nanti digeser waktunya. Siap. Tadi apa yang disampaikan sangat menarik sekali ya, bahwasanya puasa itu tujuannya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi pertanyaan sedikit menggelitik buat saya. Tadi takwa itu bisa menjadikan seseorang itu sabar. Takwa itu nggak baperan. Takwa itu juga dinamis ya. Takwa itu juga bisa memaafkan gitu loh. Nah, ini kan hasil perjuangan ibadah yang memang ini adalah sesuatu yang baik di dalam kolbu kita, Ustadz. Ya, seperti sabar, pemaaf, pas begitu juga
selalu beramal soleh, pas begitu juga ikhlas, ridho. Ini kiat-kiat untuk menjadi insan yang takwa ini gimana Ustadz? Kadang ada orang yang berpuasa masih baperan. Kadang ada orang yang berpuasa tapi masih mengambil hak orang. Bahkan bukan hanya puasa, orang yang sholat pun masih ada melakukan kriminal, masih melakukan korupsi. Mohon maaf, di beberapa kementerian termasuk ada beberapa kementerian agama yang memang tersandung korupsi, padahal dia ahli ibadah. Puasanya dia jalankan dengan baik, sholatnya juga dia jalankan. Bukan hanya itu doang, mungkin kita juga pernah melakukan hal seperti itu gitu loh. Kita sudah laksanakan ibadah, puasa, sholat dan lain sebagainya, tapi masih ada maksiat-maksiat lahir yang kita lakukan, bahkan bukan hanya maksiat lahir yang kita lakukan, tapi maksiat batin. Ini kiatnya untuk menjadi insan yang takwa sehingga memang kita dilindungi oleh Allah dari perbuatan-perbuatan maksiat tersebut. Gimana kiat-kiatnya? Oh, ini luar biasa, pertanyaan yang sangat mudah. Cuman jawabannya sangat susah. Apa diganti? Pertanyaan diganti? Enggak, kita namanya lagi ngobrol. Iya. Nunggu waktu maghrib. Iya. Itu pertama berawal dari niat. Setiap apapun amaliah yang kita lakukan berawal dari niat. Niat berawal dari hati. Kalau niatnya bersih, berarti hatinya bersih. Nah, bagaimana sekarang kita mencoba untuk mencari orang yang bisa membantu kita untuk membersihkan hati. Ini sangat luar biasa. Itu gimana caranya untuk mencari itu? Mau tidak mau, kalau istilahnya nyuci piring aja pakai sabun, bukan nyuci sabun pakai piring ya. Jangan dibolak-balik Ustadz kalimatnya. Ini penggiringan opini kalau dibolak-balik. Apalagi nyuci hati. Waduh. Ternyata hati itu harus dicuci. Harus dicuci Ustadz, hati itu. Kalau nyuci piring pakai sabun, kalau nyuci hati pakai zikir. Masya Allah. Luar biasa nih. Ya. Soalnya di dalam bab sabar di kitab Riyadhus Shalihin ternyata sabar itu ada dua. Pertama sabar ketika kita taat. Menjalankan taat kita butuh sabar nih. Dengerin kayak gini-gini maunya dilewat aja. Padahal mestinya sabar nih ya, para permisan. Kalau ini dilewat apalagi dihapus. Wah ini nggak sabar berarti. Kembali ke hati. Hati yang coba dibersihkan. Membersihkannya dengan zikrullah. Masya Allah. Luar biasa di Quran zikrullah itu kurang lebih 267 kali kata-kata zikir di dalam Al-Quran dalam berbagai kalimat. Ya. Berarti kata-kata zikir itu banyak apa? Banyak itu. Banyak. 267 banyak. 267. Gila. Kita suruh zikir. Jadi kembali untuk membimbing hati, hatinya harus dibersihkan dulu. Dengan apa? Dengan itu kan nggak ada perintahnya, siapa bilang? Zikir nggak ada perintahnya. Kalau kita buka Quran di surat An-Nisa 103, Allah berfirman, wa idza qadaitumus shalat fadhkurullaha zikran katsira. Fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan. Itu alladzina yadhkurun. Kalau tidak salah alladzina yadhkuruna Allah qiyaman. Itu alladzina yadhkuruna surat Ali Imran. Ali Imran. Ini surat An-Nisa, surat cewek. 107 Ustaz ya? Iya. 103. 103. Nanti silakan dibuka. Saya orangnya pelupa kalau sama ayat. Yang saya nggak lupa kalau orang ngutang sama ayat. Nggak pernah lupa. Kalau sama ayat sering lupa ya. Jadi di dalam 103 itu kata Allah, apabila telah kau tunaikan sholat, berzikirlah. Kapan waktunya? Diri, duduk, baring. Bukankah ini 3 keadaan selama kita hidup? Betul. Ya. Mengisyaratkan menurut saya ayat ini bahwa zikir itu selama kita hidup. Sampai kapan? Yang lama-lama sampai mati. Sampai kita meninggalkan dunia. Kalau kita masih bernapas, ya terus zikir. Selama hayat di kandung badan tetap berzikir. Benar, harus zikir terus. Zikir ini dalam rangka membersihkan qalbu. Tapi walaupun begitu,
kita tidak boleh zikir sendiri tanpa pembimbing. Ini yang kuncinya di sini nih. Perlu guru berarti Perlu Ustaz ya? guru. Kalau kita pengen bisa ngitung aja, cari guru matematika. Iya. Kita pengen ngomong was bahasa Inggris, cari guru bahasa Inggris. Ya untuk membersihkan kolbu ya carilah guru yang bisa membersihkan kolbu. Apalagi membimbing kita tuh, untuk mendekat kepada Allah, mendekat terus sampai usul. Masya Allah, luar biasa. Jadi kembali ke tadi, kenapa ada orang Islam STMJ, sholat terus, maksiat Jalan. juga. Itu ya, saum terus, maksiat juga. Dan yang lain-lainnya, kenapa? Kembali ke niat tadi. Niat dari hati yang tulus, tulus adanya dari hati yang bersih. Hati yang bersih karena dibersihkan dengan zikir tadi. Kalau kita sudah satu ayat tadi aja tuh. Namanya diri duduk baring itu kan keadaan kita selama hidup. Betul. Kita sekarang duduk, nanti malam baring, nanti sholat diri lagi. Terus begitu. Jadi kata Allah di dalam ayat lain, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Sama itu. Mereka orang-orang ulul albab itu adalah orang-orang yang senantiasa mengingat Allah, berzikir kepada Allah di tiga keadaan itu, diri, duduk, baring. Jadi selama itu, kalau gimana kalau ada orang zikirnya dikit aja lah. Iya. Main banyak-banyak, saya kan sibuk. Itu ada sentilan Allah di dalam surat An-Nisa itu. Ya, ayatnya cari sendiri. Bunyinya begini. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak mengingat Allah, berzikir kepada Allah kecuali hanya sedikit sekali. Ternyata kita urut ke belakang sebelumnya, ini berkenaan dengan orang munafik. Berarti orang munafik itu ahli zikir, cuman dikit. Iya. Terus gimana kalau ada orang nyampe dari mulutnya yang busuk keluar kata-kata bid'ah. Jangan bid'ah dulu mas, lihat dulu. Ya. Allah mengingatkan di dalam surat Toha. Menjelang akhir itulah. Di mana Allah mengingatkan kepada kita kurang lebihnya begini, orang-orang yang menghalangi zikir, orang-orang yang menentang zikir, orang-orang yang berbagai macam cara mengalihkan supaya orang tidak berzikir, maka Allah memberikan kepadanya penghidupan yang sempit di dunia. Sempit gimana? Apakah usahanya macet? Oh bisa jadi usahanya maju. Apakah jabatannya mentok? Oh bisa jadi jabatannya melejit. Iya. Tapi yang disebut sempit ini kesempitan hati dalam memahami kehidupan. Banyak orang-orang sekarang ini bingar-bingar musik di rumahnya, tapi dia merasa kesepian. Orang merasa sepi di tengah keramaian. Masya Allah. Asik nih ya bahasanya, sepi di tengah merasa keramaian ya. Sepi di tengah keramaian. Dia merasa sendiri. Ada dulu saya punya teman. Pas ketemu di bandara, dia pulang dari Singapura. Saya bilang, wih, hebat ente, bolak-balik Singapura. Hebat apaan? Karena saya tahu dia konglomerat. Sampai tahun 2010 itu zakatnya aja 1 M. Yang punya Barito. Ketemu. Lu jalan-jalan mulu, siapa yang jalan-jalan? Gue ke Singapura bukan jalan-jalan, ngapain? Berobat. Ternyata uangnya banyak, perusahaannya banyak. Untuk makan saja dia harus nanya ke dokternya, berapa banyak yang boleh saya makan. Takarannya gitu Takarannya ya, dibatasi ya. Air segini, karbohidrat segini, banyak selainnya itu obat, vitamin. Kalau pengen makan durian, harus minum obat dulu, ada obatnya. Minum kapsul 2 biji, baru dia makan durian. Itu pun tidak boleh lebih dari 2 mata. 2 mata. Itu orang kaya. Iya, Kalau kita kayak orang, apa aja makan. Orang kaya 4 sehat 5 sempurna. Kita 4 sehat 5 kenyang, tidur habis makan. Masya Allah. Jadi kembali ke tadi, ada orang Islam masih maksiat juga. Kok ada orang Islam masih korupsi juga. Kembali ke tadi, dari niat awal. Ya masuk ke situ niatnya apa?
niat mengabdi kepada Allah atau punya niat-niat lain. Itu juga berawal dari hati. Kalau hatinya bersih, insya Allah niatnya mengabdi kepada Allah. Semua cobaan dihadapi dengan sabar, bukan mencari kambing hitam. Walaupun kambing hitam tuh lakunya bulan haji doang. Tetapi di luar haji banyak orang yang mengkambing hitamkan orang-orang itu. Kenapa? Itu tadi, karena tidak ada ketulusan niat, keikhlasan niat. Kenapa tidak ada ketulusan? Karena hatinya belum dibersihkan. Kembali tadi, kalau orang sekarang untuk memutihkan wajah, kaum hawa nih, pakai skincare, wah, jadi glowing. Kenapa kita nggak memikirkan bagaimana caranya membersihkan hati? Biar hati glowing ya. Biar hatinya glowing, ibarat cerminnya bersih. Kalau cermin bersih, titik debu nempel kelihatan. Iya. Tapi kalau cermin kotor, diabrukin sampah ke situ, nggak kelihatan. Kenapa? Kotor. Jadi kembali ke situ. Iya. Baik. Ini menarik Ustadz. Tadi antum yang sampaikan adalah yang pertama adalah niat. Niat yang baik itu membantu proses untuk mendapatkan kesempurnaan takwa. Ya. Dan yang kedua adalah menghidupkan hati agar hati selalu ingat dan berzikir kepada Allah. Nah, tadi kan zikirnya itu dari pagi, dikala berdiri, dikala duduk, dikala tertidur. Ya. Nah, ini apakah zikir yang memang disuarakan atau memang zikir yang tidak disuarakan pada saat beraktivitas seperti itu, Ustadz? Ada berapa bagian sih zikir yang memang bisa kita jalankan? Zikir itu kalau kita ngikutin bimbingan seorang guru, gak boleh kita zikir asal zikir aja nih. Banyak yang tersesat ya. Kayak Ahmad Musodek, gara-gara menyepi, menyendiri tanpa pembimbing, akhirnya mengaku jadi nabi ya. Masya Allah. Demikian juga Lia Eden ya. Itu juga mencari jati diri tanpa pembimbing. Pembimbing guru ya. Karena itu saya anjurkan, carilah pembimbing, guru pembimbing yang bisa mengarahkan kita bagaimana caranya kita berzikir. Dulu saya sebelum ketemu sama guru yang sekarang, sempat merasa cemburu kepada orang-orang Toriko. Sampai saya hitung orang Toriko itu zikirnya setiap habis sholat 165. Saya hitung sehari semalam, wah hampir 1000. Ya sudah, saya sholat malam zikir 1000. La ilaha illallah. Dikir siri, kalian dengar-dengar dikir siri, tapi nggak tahu juga. La ilaha juga, cuma dikecilin suaranya. Alhamdulillah 3 tahun saya melaksanakan itu, ketemu sama diarahkan oleh Allah untuk ketemu sama seorang pembimbing. Alhamdulillah sampai saat ini saya terima kasih kepada Ustadz Hasanuddin yang tinggal di Tanah Tinggi yang telah mengajak saya untuk menemui guru pembimbing. Pembimbing apa? Bagaimana kita membersihkan hati dengan zikir. Ternyata zikir itu ada yang diucap, ada yang diingat. Oh, ada yang diucapkan, ada yang diingat ya. Setelah saya tahu tuh, Masya Allah. Terima kasih Ustadz. Berarti zikir itu ada yang diucap, ada yang diingat ya. Berarti saya boleh sedikit merangkum apa yang disampaikan tadi Ustadz Syihabuddin ya. Berarti kolaborasi ibadah itu intinya ada di zikir ya berarti ya. Dari ibadah-ibadah apakah sholat, zakat, puasa, kolaborasi ibadah ini harus dikolaborasikan dengan zikir itu ya. Sehingga memang maknanya dan juga niatnya itu tersampai dan tersambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dengan zikir ini menjadi asbab kita cinta ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang tadi ada bahasa-bahasa yang disampaikan Ustadz Syihabuddin, ada orang yang bisa datang bersilaturahmi kepada orang yang memutuskan tali silaturahim. Ada orang yang bisa memberikan sedekah kepada orang yang pelit atau yang kikir. Ada juga orang yang datang memberikan pintu maaf kepada orang yang tidak mau memaafkan. Nah, ini sangat sulit kita lakukan nih Ustadz. Ya, sangat sulit sekali karena apa? Orang kalau andai kata sudah diputuskan tali silaturahim, pastinya akan timbul kebencian, akan timbul juga ketidaksabaran, akan timbul juga kemarahan pada orang tersebut. Karena misalnya nih, saya dengan Ustadz Syihabuddin lagi baik-baiknya kita hubungan silaturahim ya, tiba-tiba diputuskan sepihak oleh saya. Nah, tapi antum masih mau datang untuk bersilaturahim, ini kan susah nih, pekerjaan yang susah kalau menurut saya. Harus mengorbankan hati kita untuk melakukan hal tersebut. Nah, ini bagaimana nih supaya bisa seperti itu, Ustadz Syihab?
kembali ke niat awal. Kalau kita niatnya berangkat dari hati yang bersih, hati yang terus dibersihkan dengan zikir, insya Allah bukannya kita tidak sakit hati. Tapi ketika sakit hati itu yang dulu kita pikir yang macam-macam, wah dia mau begini, sekarang enggak. Oh ini Allah datangkan dia kepada saya untuk menguji saya. Sudah luluskah saya dalam melaksanakan sabar? Nah, gitu ya. Berarti sabar itu berat ya? Sabar itu setiap detik, bukan setiap ini. Ilmu tingkat tinggi, belajarnya nggak ada habisnya, ujian datang mendadak. Mendadak, kapan waktu aja dia mau datang, terserah dia. Sampai saya naik motor ke Serang, di belakang truk tuh ada tulisan, nabrak, citak, nyenggol, benjol. Itu berangkat dari hati yang tidak sabar. Itu keadaan umum itu, orang kafir bisa, orang kita bisa. Kenapa kita yang katanya mencontoh Rasulullah tidak mencontoh Rasulullah bagaimana memaafkan ahli Taif tadi? Iya. Malah kita ngikutin orang kafir. Kita benci Fir'aun, tapi kelakuan kita Fir'aun. Seperti Fir'aun ya. Itu bisa kita sadari kalau kita sudah mencoba untuk mencari pembimbing yang bisa mengarahkan kita untuk membersihkan hati dengan zikir dengan sendirinya. Kalau sudah dengan sendirinya nih. Kalau kita sudah ikuti aturan main yang dibimbingkan oleh guru kita kepada kita, ya insya Allah walaupun tadinya ya tetap kita lihat yang mulus-mulus mengelirik, cuman nggak diikutin terus. Astagfirullah, enggak. Paling astagfirullahnya langsung berpaling, bukan astagfirullah diikutin, astagfirullah itu tempatnya sebelah. Berarti itu proses ya Ustadz ya. Setelah kita mengamalkan tadi lantunan-lantunan zikir ya. Berproses yang tadi memang persentase emosi kita ada 100% berkurang. Ya itu dia. 10% atau 15%. Mungkin itu berproses kali Ustadz ya. Dan juga memang proses itu memang proses yang diharapkan oleh kami nih sebagai umat baginda Muhammad SAW. Memang terus terang aja di dalam diri kita tuh ada penyakit-penyakit yang memang susah kita kontrol, kita kendalikan, susah juga untuk kita bina dan kita bimbing karena memang semuanya itu adalah penyakit-penyakit hati yang memang terselip di dalam hati sanubari kita. Ya ada nafsu, ada syahwat, ada hawa. Nah ini yang mempropaganda sehingga kita bisa lupa alfa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah inilah mungkin ya kita perlu guru pembimbing yang memang bisa ngebimbing kita sehingga zikir itu bisa meresap di dalam ruhani dan qalbiyah kita kali Ustaz ya. Baik Ustaz siap tahan dulu. Mungkin ada yang ingin bertanya? Ada yang tanya cara berzikir di waktu zikir tersambung itu gimana caranya? Oh iya. Jadi bagaimana caranya agar zikir itu tersambung kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ustaz, silakan Ustaz. Kembali lagi pertama harus ada pembimbing. Kita nggak bisa sendiri. Ya. Katanya ngikutin dari mana? Kayak orang sekarang dar sunnah. Katanya kiai saya Rasulullah PA orang ketemunya di mana? Kalau zaman Rasulullah langsung dapat. Ini belajarnya di internet katanya kiai saya Rasulullah. Kemudian tadi gimana supaya hati kita itu terbimbing? Ya kembali lagi cari informasi di mana ada guru yang bisa membimbing hati saya. Nah, di mana ada guru yang bisa membersihkan hati saya. Ini Ustadz. Dari beberapa dari beberapa kajian ini sangat menarik karena kan kalau dibilang guru ya mungkin ada kategori dia mu'alim gitu loh, ada kategori dia ustadz ya, ada kategori dia kiai ya, ada kategori dia ajengan atau ada kategori dia buya. Nah ini kategori mana guru yang bisa membimbing membawa kita agar kita bisa hadir kepada Allah. Guru kategori yang seperti apa Ustaz? Kalau mencari guru yang kayak begitu, kita harus tahu silsilah juga. Nyambung nggak kepada Rasulullah. Oh, berarti harus tersambung kepada Rasulullah. Istilahnya main petik kasih. Harus ada sambungan. Kalau nggak salah saya mendengar ceramahnya Kiai Haji Jajen. Zainal Abidin gitu ya di YouTube itu kita nih boleh dibilang kelasnya eksekutif, kiai ajengan. Beliau menggambarkan itu
kita naik kereta eksekutif yang Iya. luar biasa mahal harga. Mahalnya. Tapi ketika kereta itu berjalan, ya, kok ini kereta eksekutif asik juga ya, nggak ada suara, nggak ada apa. Ternyata pas buka tirai jendela masih di stasiun. Belum jalan-jalan keretanya. Iya. Kenapa itu? Gak nyambung itu. Lokomotifnya. Gerbongnya itu Gerbong nggak nyambung. lokomotifnya nggak nyambung. Oh iya. Itu makanya kita harus ngikutin guru yang tersambung silsilahnya ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma shalli wa atau barik. disebut guru kamil mukamil atau disebut mursyid. Oh baik. Berarti kategorinya adalah guru mursyid kategorinya ya. Mursyid, iya. Ada di surat Al-Kahfi itu ya. Iya. Waliyan mursyidah itu. Wali yang mursyida. Ya sangat menarik. Ayatnya lupa, ntar cari sendirilah. Kalau dibilangin nanti nggak buka-buka Al-Quran. Padahal kita di bulan puasa ini dirindukan surga, salah satunya talil Quran. Orang yang membaca Quran, bukan megang-megang doang. Iya. Atau ngebet-ngebet doang, tapi membaca benar ini. Oh baik, berarti ada guru yang memang ketersambungan sanadnya sampai pada Rasulullah ya. Rasulullah Maksudnya tersambung kepada Rasulullah sehingga keilmuannya sampai kepada Rasulullah, Ya. sehingga ibarat kata lokomotif tadi ya. Ya. Gerbongnya Harus mengikat, nyambung. tersambung ya. Harus tersambung, harus nyantol. Harus nyantol ya. Nyantol. Alhamdulillah. Terkait. Ya. Ya sangat menarik ini Ustadz. Berarti memang kita harus mencari guru pembimbing yang mursyid kamil Iya. mukamil ya, atau waliyah mursyidah yang memang bisa membawa diri kita tersambung kepada Allah melalui tadi bimbingannya guru-guru mursyid itu ya Ustadz ya. Jadi kita ngikut ke guru kita ngikut ke gurunya, sampai sambung ke Syekh Abdul Qadir, terus sampai ke Rasulullah, Jibril, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat luar biasa. Berarti ketersambungan ilmunya sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia. Sangat menarik kajian sore hari ini. Dan alhamdulillah udah ini hari ke puasa yang ketiga dan podcast yang ketiga juga ya. Podcast yang ketiga yang memang sudah live selama 3 hari ini. Di hari pertama saya sendiri, di hari kedua narasumbernya dan pematerinya adalah Ustadz Hasanuddin, di hari ketiga adalah Ustadz Syihabuddin. Berarti sudah banyak nih ilmu ya. Wah, Luar biasa. bukannya udah banyak Ustadz, justru kami kekurangan untuk mencari ilmu seperti itu. Jadi ada satu apa ya? Ada satu kehausan. Ya. Kita ini butuh ilmu, kita butuh lagi uraian-uraian dan penyampaian-penyampaian. Kadang terus terang kita juga malas untuk ikut kajian-kajian, kita juga malas untuk mendengarkan nasihat-nasihat agama. Tapi dengan begini kan kita harus mendengar, kita harus Padahal belajar. kata Gus Baha, namanya menuntut ilmu itu tulul umur. Betul. Waktunya seumur-umur. Panjang. Betul. Jangan mentang-mentang udah tua kita berhenti menuntut ilmu, tidak. Ilmu itu perlu dituntut, sudah dituntut perlu diamalkan, Betul. sudah diamalkan perlu ikhlas. Tujuan akhirnya itu ya ikhlas ya. Ikhlas. Nah ini yang berat tujuan akhir ini karena memang Kalimat ikhlas. apa itu Ustaz? La ilaha illallah. Illallah. Sampai kata Nabi, kultu anak wa nabiyuna min qabli. Ucapan saya dan nabi-nabi sebelumku adalah la ilaha illallah. Luar biasa itu. Itu luar biasa kalimat Luar Ustaz, biasa. ya. Orang 70 tahun kafir, tiba-tiba datang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Angus tuh. Semua dosa-dosa Dosanya besarnya angus. sama kecilnya. Sebagai baik baru lahir. Subhanallah. Tahun 2000-an lah. Saya punya teman Ustadz namanya Ustadz Jamiril. Wallahu alam, mudah-mudahan masih hidup. Hormat saya pada Ustadz yang sempat membimbing saya. Beliau pernah bercerita, beliau tinggal di Pasar Baru. Ba'da dohor datang empe-empe. Bukan empe Palembang nih. Empe-empe. Oh, Engkau, ya, yang udah tua. Nyamperin. Pak Ustadz, saya mau masuk Islam. Kata teman saya ini, ikhwan kita ini, yang benar Pak. Siapa yang maksa? Nggak ada Pak Ustadz, saya mau sendiri. Kenapa baru sekarang? Sebetulnya ini sudah saya pendam lama. Cuman waktu anak istri dan anak saya ada, saya tidak boleh. Sekarang istri saya sudah nggak ada, anak sudah pada berkeluarga, tinggal saya sendiri. Tolong saya dibimbing masuk Islam. Sekali lagi nih tanya nih, siapa yang maksa? Nggak ada, mau sendiri.
Serius, Pak, serius. Akhirnya ya dibimbinglah membaca syahadat ba'da dhuhr. Selesai, berpisahlah karena menjelang asar. Si ustadznya asar, pulang asar ada bendera kuning. Ternyata si Empe ini Oh, singkoh yang itu yang meninggal. Masya Allah. Luar biasa. Kalau kita ingat hadis tentang kisah seorang pembunuh 100 orang itu, Iya. hampir mirip itu. Dia belum sholat, dia belum beramal, tapi niatnya kan Sudah udah tersampaikan. mendahului. Iya, udah mendahului, Niatnya ya. sudah mendahului amalnya. Itu luar biasa. Itu karena kalimat la ilaha. Jadi jangan percaya kalau ada orang ngomong la ilaha illallah di kuburan jadi musyrik, jangan percaya. Jarah disebut musyrik. Ya, kan 70 tahun kafir aja dengan la ilaha illallah bisa jadi bersih tuh. Dosa-dosanya angus didalat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa Ustadz. Tahan dulu untuk kajian-kajian yang mengandung kalimat tauhid la ilaha illallah. Nunggu waktu yang tepat ya. Nunggu waktu yang tepat. Kan tema ngopi, ngobrol bareng Papi. Masya Allah. Luar biasa. Luar biasa, dahsyat, Allahu Akbar ya. Ya, saya rangkum bahwasanya tadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Syihabuddin, bahwasanya puasa itu adalah ibadah yang bisa dikolaborasikan dengan ibadah-ibadah yang lain, apakah dengan ibadah sholat, apakah dengan ibadah zakat, apakah ibadah dengan ibadah-ibadah amal soleh, membaca Al-Quran dan lain sebagainya, termasuk juga dengan ibadah zikir yang pasti sudah bisa masuk ke dalam kolaborasi tersebut. Dan memang tujuan puasa itu adalah mencetak umat baginda Muhammad SAW dan hamba-hamba Allah menjadi hamba yang takwa, hamba yang kuat, hamba yang sabar, hamba yang nggak baperan, hamba yang selalu memberikan maaf walaupun orang itu telah menzolimi, belum meminta maaf tapi dia sudah memberikan maaf. Hamba yang memang keluasan hatinya sangat luar biasa, bahkan berani datang memberikan makanan yang terenak untuk orang-orang yang membenci dan menyakitinya. Ini takwa itu sangat luar biasa. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan, di titik awal perubahan ini, Ramadan 2025, kita diberikan kemampuan itu Ustaz ya. Semoga juga kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Dan mudah-mudahan ruh kita, kalbu kita digenggam oleh Allah, semakin kita bisa mendekat kepada Allah, semakin kita bisa merokobah kepada Allah, dan mudah-mudahan kita dimampukan untuk bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustadz Syihabuddin atas kehadirannya. Mudah-mudahan saya tutup tambah dengan sehat. kata-kata, sekarang kita mengosongkan perut, selanjutnya kosongkan hati dari selain Allah. Amin ya rabbal alamin. Kosongkan hati dari selain Allah. Itulah kata-kata terakhir dari Ustadz Syihabuddin. Dari kami cukup sekian, mohon maaf. Nanti kita ketemu lagi podcast bersama saya ngobrol bareng Papi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.